Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah buku yang di dalamnya menjelaskan tentang Qiyamul Lail di rumah, bahwa Qiyamul Lail ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW selalu melaksanakan Qiyamul Lail baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, kita akan membedakan antara Ihya'ul Laili dan Qiyamul Laili. Bahwa di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan adalah Ihya'ul Lail bil ibadah. Artinya menghidupkan malam hari dengan ibadah. Bahkan amalan ini secara khusus dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW menghidupkan malam untuk ibadah, membangunkan keluarganya atau istrinya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menguatkan tali sarungnya, tidak berhubungan suami istri. Hadis Bukhari Muslim. Namun pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan Ihya'ul Lail dan apa perbedaannya dengan Qiyamul Lail? Nah, mari kita bahas bahwa Ihya'ul Lail secara bahasa bermakna menghidupkan. Ihya, ya. Al-Lail, malam. Maksudnya adalah menghidupkan malam dengan beragam ibadah. Tidak hanya terbatas pada ibadah sholat saja, namun dapat pula berwujud ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, zikir, belajar ilmu, sedekah, dan lain-lain. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan, Ihya'ul Laili yakunu fi kulli lailatin min layalil 'am wa yakunu bi ayyi minal ibadatil madhkurati aw nahwiha wa laysa bi khususis shalah. Ihya'ul Lail dilakukan pada setiap malam, bukan hanya di malam Ramadan, dan dapat berbentuk berbagai macam ibadah, bukan hanya khusus dalam bentuk sholat. Sedangkan Qiyamul Lail secara bahasa bermakna berdiri atau qiyam di malam hari dalam rangkaian ritual ibadah sholat. Sebagaimana Ihya'ul Lail yang tidak terbatas pada ibadah sholat saja, Qiyamul Lail juga tidak terbatas pada jenis sholat tertentu saja. Namun setiap ibadah sholat yang dilakukan pada malam hari semuanya terhitung Qiyamul Lail. Maka berdasarkan pengertian ini, Qiyamul Lail mencakup setiap sholat malam yang dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, meliputi sholat fardu maghrib dan isya, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah maghrib dan isya, sholat tarawih di bulan Ramadan,
sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat lainnya yang dilakukan di malam hari. Terkait kemuliaan Qiyamul Lail ini, Rasulullah SAW sampai menganjurkannya untuk dilakukan secara khusus pada malam-malam bulan Ramadan sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap sholat malam dapat disebut Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail merupakan salah satu jenis ibadah dalam rangka melakukan Ihya'ul Lail. Namun tidak setiap Ihya'ul Lail mesti berwujud Qiyamul Lail, sebab Ihya'ul Lail meliputi setiap ibadah sholat dan selain sholat. Di samping itu, jika sholat sunnah malam dilakukan setelah bangun dari tidur, maka sholat ini secara khusus disebut dengan sholat tahajud. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan, At-tahajjudu inda jumhuril fuqaha sholatu tatawu'i fil laili ba'da naum fi ayyi lailatin min layalil 'am. Sholat tahajud menurut mayoritas ulama adalah sholat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah bangun dari tidur dan dapat dilakukan pada setiap malam. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sholat tahajud adalah Qiyamul Lail, sebagaimana setiap sholat tarawih adalah Qiyamul Lail. Tetapi tidak setiap Qiyamul Lail adalah sholat tahajud, karena sholat tahajud disyaratkan tidur terlebih dahulu, sebagaimana tidak setiap sholat tarawih adalah Qiyamul Lail, karena sholat tarawih hanya disyaratkan pada bulan Ramadan saja. Sebagaimana setiap Qiyamul Lail adalah Ihya'ul Lail, tetapi tidak setiap Ihya'ul Lail adalah Qiyamul Lail, karena Ihya'ul Lail tidak terbatas pada sholat saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Pada dasarnya, untuk mendapatkan kemuliaan Qiyamul Lail yang dianjurkan, tidak disyaratkan untuk melakukan sholat semalam suntuk. Namun kemuliaannya dapat diraih meskipun dengan melakukan sebagian dari malam tersebut dengan ibadah. Imam Zainuddin Al-Iraqi berkata dalam kitabnya Tarhu Ats-Tsarib, laisal muradu bi qiyami Ramadan qiyamu jami'i lailihi, bal yahsulu dzalika bi qiyamin yasirin minal laili kama fi mutlaqil tahajjudi wa bi sholati tarawih wara al-imam kal mu'tadi fi dzalika wa bi sholatil isya wa subhi fi jama'atin li hadits Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisful laili wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu. Rawahu Muslim fi sahihihi bihadzal lafzi. Bukanlah maksud dari melakukan qiyam Ramadan adalah melakukan sholat semalam suntuk. Namun hal itu bisa didapatkan dengan melakukan sholat di sebagian malamnya, seperti melakukan sholat tahajud setelah tidur, sholat tarawih bersama imam sebagaimana yang telah menjadi tradisi, dan dengan melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, di mana Rasulullah SAW bersabda, siapapun mendirikan sholat isya berjamaah, maka seakan ia mendirikan sholat setengah malam, dan siapapun mendirikan sholat subuh berjamaah, maka seakan ia mendirikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis berikut. An Abi Dzar qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina hatta baqiya sab'un min asy-syahri faqama bina hatta dhahaba thuluthul laili thumma lam yakum bina fis sadisah wa qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul laili faqulna lahu ya Rasulullah law naffaltana baqiyatal lailatina hadhihi faqala innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin thumma lam yusalli bina hatta baqiya thalathun min asy-syahri wa shalla bina fi tsalitsah wa da'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta takhawwafna al-falah qultu lahu wa mal falah qala as-suhur. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Nasa'i. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah SAW. Namun beliau tidak sholat malam bersama kami sampai tersisa 7 hari dari Ramadan. Lalu beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami pada malam ke-26. Beliau sholat bersama kami pada malam ke-25 hingga lewat tengah malam. Kami berkata kepada beliau, seandainya Anda jadikan sisa malam ini untuk kami melakukan sholat nafilah. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai diberikan baginya pahala sholat satu malam. Kemudian Nabi tidak sholat lagi bersama kami hingga tersisa 3 malam dari bulan Ramadan. Beliau sholat bersama kami untuk ketiga kalinya dengan mengajak keluarga dan istri-istri beliau. Lalu beliau sholat hingga kami takut akan ketinggalan al-falah. Jubair berkata, apakah artinya al-falah? Dia menjawab, sahur. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan An-Nasa'i. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian kajian kita ya tentang buku fikih ini yang membahas perbedaan antara Qiyamul Lail dan juga Ihyaul Lail. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.